Radio. Gue banteng yang berani menjaga NKRI. Hanya satu ideologi, Pancasila sejati. Banteng kemari jaga NKRI. Banteng berdiri siap rela sampai mati. Halo Banteng listener dimanapun kalian berada, selamat malam. Kita kembali lagi di Banteng Radio bersama kita Gerbong. Siapa tuh? Gua Jimbong. Dan gue Gary. Hai, itu dia kata kuncinya. Cuman jangan sampai salah juga nanti Bung Gary. Kita sudah bikin nama potong nasi tumpeng Bung Gary. Bubur merah putih lo ganti-ganti nama. Oke, kita ulang. Bersama kita Gerbong, gua Gary. Dan gue Jimbong. Nah, itu baru benar. Iya, kualat lo ntar lo. Orang tua lo udah masakin bubur merah putih lo ganti-ganti. Oke, Banteng listener, Ya. kita minta maaf ya. Kemarin seharusnya kita live-nya di hari Senin nih Di kemarin. hari Senin, betul. Di hari Senin. Cuman Ya. karena kemarin kegiatan kita nih sangat padat juga. Jadi kita mundur ke hari Kamis ini nih jadinya. Hari Kamis. Ha-ha. Dan diinfokan bahwa Senin, Selasa, Rabu memang betul-betul agenda kita tuh sangat Ya, padat betul, luar biasa. betul. Kalau orang bilang padat merayap. Nah, betul. Jadi kita baru bisa hadir malam hari ini Banteng listener. Jadi stay tune ya. Selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan Oke. bahas hal-hal yang menarik. Dan Mungkin tentunya yang kekinian. yang kekinian pastinya kita bahas secara serius tapi santai. Oh. Beberapa materi dulu nih, kita bahas sedikit dulu nih Bang Jimbong. Beberapa Ya. materinya. Pertama kita akan bahas seputar insiden yang belum lama saja terjadi nih Bang Jimbong. Insiden. Kalau insiden berarti adanya namanya Permasalahan. kecelakaan, ya, Ya. masalah-masalah. Ada gitu masalah-masalah. ya. Nah. Contohnya itu pembakaran bendera PDI Perjuangan kemarin. Oh, ya. gitu. Kita akan bahas sedikit dan juga Ya. materi keduanya kita akan bahas masih seputar Pancasila. Dan tentunya di bulan Bung Juni, Karno. bulan Bung Karno. Dan inilah segmen Yang terakhir kita. Segmen terakhir untuk Pancasila bulan Bung Karno. Dan yang juga yang terakhir, Ya. kita punya narasumber yang cukup menarik Bang Jimbong. Wak. Selain di segmen kedua, segmen ketiga kita juga punya narasumber. Kita akan berbicara mengenai bekerja.id. Apaan tuh Bung Giri? Bekerja.id itu wadah kreatif anak-anak muda. Tar dulu. Tahan dulu. Oke. Narasumbernya nanti kita akan panggil Ya. Bro Michael. Iya. Nah, Ini sosok anak muda, anak muda, baru umur belia. tapi udah jadi CEO, CEO tuh apaan Bung Giri? Chief Executive Officer. Artinya? Artinya Pimpinan kali ya. Pimpinan, Lo ya, kelamaan pokoknya intinya itu. ngomongnya. Banteng listener tuh orangnya nggak pernah sabaran. Jadi jangan kalau kelamaan mikir. Intinya guys bahwa CEO itu adalah dia yang menjadi komandan. Itu gampangnya. Oke, mempersingkat waktu Ya. nih Bang Jimbong. Lanjut. Kita masuk ke segmen pertama. Nah, Banteng listener, tentunya juga kita pasti semua nih teman-teman udah pada denger nih mengenai Betul. insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan belum lama Karena ini. itu jadi viral di mana-mana ya. Betul, gitu kan yang terjadi pada tanggal 24 Juni 2020 oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ya. jadi sebetulnya gini Banteng listener. Nah, teman-teman yang bergerak di lapangan yang melakukan aksi untuk membakar partai PDI Perjuangan itu sebetulnya sih kalau gue rasa dia juga nggak paham kali ya Bung Geri ya. Bisa jadi, Ya. bisa jadi. Karena kalau kita tahu tuh kan juga orang-orang yang bukan orang dari sini, Iya. orang yang nggak tahu apa-apa, Yang nggak tahu apa-apa. tiba-tiba disuruh bakar. Betul. Nah itu yang menjadi kedewasaan kita Banteng Iya. listener. Jadi kalau kita sebagai bangsa warga negara yang cinta tanah air untuk melakukan sesuatu itu harusnya kita pikirkan dulu. Betul, jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh. Apalagi misalnya gini, lu ikut aksi yuk. Nah, Sementara aksinya kita nggak tahu mau ngapain. betul. Tiba-tiba ada yang megang bendera, megang korek ikutan. Betul, pengen bakar-bakar aja gitu Pengen kan. bakar-bakar aja. Akhirnya jadi masalah. tuh Jadi sekarang. masalah. Akhirnya kan berdampak buat
dirinya kita juga, dirinya rugi dia juga jadinya sama. Banteng listener ya. Betul. Nah artinya kalau lo nanti ikut aksi itu harus paham dulu maksudnya apa, tujuannya apa, bukan sekedar ikut-ikutan. Betul sekali itu, betul sekali. Padahal mereka juga nggak tahu, padahal PDI Perjuangan ini secara konsisten dari dulu sampai sekarang Ya. ini selalu berjuang untuk menjaga keutuhan NKRI dan Betul. Pancasila. Dan lebih Gitu kan? canggihnya lagi oknum-oknum yang tanda kutip yang dibilang bahwa kita adalah orang-orang itu Betul. salah. Tadi aja kalau kita nyanyi Banteng Indonesia tadi kan gue banteng yang berani penjaga NKRI, itu aja udah jelas. Ideologi Hanya kita satu tuh ideologi Pancasila sejati. Tuh, Nah, dari lihat situ tuh. aja udah ketahuan. Kawanan Banteng itu menjaga NKRI dan ideologinya hanya satu. Iya benar. Pancasila. Jadi jangan mau kita diadu domba karena gini, banyak oknum-oknum elit politik yang memang sengaja memecah belah persatuan kita. Itu dia. Dan kemudian kalau misalnya masyarakat kita dipecah belah, kita saling gontok-gontokan, yang rugi juga bangsa kita. Iya. Ini kayaknya mereka juga pada nggak tahu kali ya. Nggak ngerti kayaknya. Nggak Bung ngerti Geri. kayaknya, tapi ya udahlah ya, nggak usah kita bahas lebih panjang lagi kali ya. Ya, intinya di sini kita mau mengajak, kita mau menginformasikan Iya. kalau Banteng listener atau warga masyarakat mau melakukan aksi unjuk rasa harus tahu dulu. Betul, tujuannya apa. Tujuannya. Jangan nanti kita sekedar ikut-ikutan, Iya. nggak taunya digelandang polisi. Iya. Kalau gelandangan bola lebih bagus, Bung Lebih Geri, enak mainnya gitu Gocek-gocek kan. kita kan. Kalau gelandangan di polisi gimana Apes. enaknya? Susah kita semua. Oke, kembali lagi Bung Geri. Tapi yang pasti nih, Apa PDI ya? Perjuangan udah mengambil langkah yang tepat nih Bang Jiko. Iya. Kalau gua rasa nih, ya kan? Apaan tuh? Kita tidak mengambil sikap anarkis. Iya, nggak mau ya. Nggak mau, Nggak mau karena diadu. kita bukan seperti itu PDI Betul. Perjuangan, ya kan? Walaupun kita mengambil langkah hukum. Walaupun kita banteng, kita nggak mau diadu banteng. Betul. Iya. Betul. Karena setahu gua nih ya, dari dulu PDI Perjuangan ini adalah partai yang cinta damai. Dan yang jelas sesuai dengan instruksi Ketua Umum Ketua Umum, kita, Ibu betul. Megawati Soekarno Putih, lakukan dengan langkah-langkah melalui jalur hukum. Betul, Makanya betul. teman-teman kita kemarin ada yang ke Polres, Ke Polsek, ke ada Polda. ke Polsek, terus di DPD ke Polda, Iya. itu untuk supaya bahwa kita menaati bahwa negara kita betul-betul negara hukum. Betul. Biarkan pihak kepolisian. Betul, yang menangani permasalahan Betul. itu, ya kan? Nah, gue juga bingung kemarin banyak orang yang bilang bahwa kita mencoba untuk mengintervensi. Apaan atau tuh? untuk mencoba untuk apa ya namanya? Intervensi bahasa gampangnya apa itu? Ikut campur, menekan pihak kepolisian. Iya. Setiap kali kita melakukan aksi, itu salah. Iya guys. Itu salah. Kalau menekan polisi Iya. itu salah, lebih bagus kita menekan yang lain. Betul. Iya nggak? Bung Geri pasti deh. Kamu kan masih generasi milenial tidak tahu apa-apa, Bung Geri. Iya. Jadi sebetulnya gini, kita mumpung sekarang juga Hari HUT Bayangkara. Oh iya, bener. Nah, kita sebetulnya mendukung penuh nih Betul. proses. Betul. Karena kita yakin bahwa kepolisian kita atau Polri kita ini memang betul-betul menegakkan hukum di Indonesia ini. Ya. Selamat ulang tahun Bayangkara. Dirgahayu. Dirgahayu Bayangkara yang ke-74 ya. Siap. Artinya Maju terus kepolisian Indonesia. Iya. Gitu. Nah, menyikapi lagi yang kemarin bahwa kita para pengurus atau para kader partai melakukan aksi unjuk rasa, sebetulnya itu langkah yang tepat ya Bung Betul, Geri ya. betul. Jadi maksudnya gini nih Banteng listener, teman-teman melakukan aksi ataupun mau melakukan ini melalui proses hukum, itu maksudnya supaya kita tidak terjadi benturan di masyarakat. Iya. Jadi masyarakat juga paham, karena kan kalau kita juga tidak meredam kemarahan daripada kader-kader partai kita Jadi dengan lebih buruk. anarkis, itu kan Jadi lebih buruk lebih lagi. buruk. Nah, Gitu. lebih bagus kita arahkan melalui proses hukum, Proses hukum. supaya kader-kader partai kita juga taat terhadap hukum. Karena kalau misalkan kita mengambil tindakan anarkis pula kemarin, Ya. tujuan daripada oknum-oknum di belakang layar ini tercapai Bang Jimbo. Oknum di belakang layar tuh siapa tuh? Nah, Bung itu Geri? dia oknum di belakang layar itu. Biarkanlah pihak kepolisian yang Iya. mengusut ini semua Yang ya. jelas Banteng listener harus menambah wawasan kita. Artinya
jangan sampai kita sama-sama mau dipecah belah. Kalau gue sih Bung Geri ya, kalau menurut perkiraan gue nih ya, ada oknum-oknum yang memang sengaja menimbulkan isu ini, kemudian kita sesama masyarakat dipecah belah, sehingga kita jadi tidak bisa mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita, karena ingin negara kita ini hancur. Betul. Mereka ingin mendirikan khilafah. Itu lebih berat lagi tuh. Emang kalau udah ada emosi dalam itu nggak boleh Bung Geri. Betul. Ya, artinya tetap bahwa kita kesepakatan dulu founding fathers kita bahwa mereka itu menyepakati dari menghubungkan dari Sabang sampai Merauke itu bahwa dengan perbedaan itu kita mewujudkan kesatuan dengan kebinekaan. Betul. Dasar negara kita Pancasila jadinya itu. Iya. Ya. Tapi kembali ya, untuk Banteng listener dimanapun berada, untuk kader-kader PDI Perjuangan juga, kita serahkan semua ini ke pihak hukum, ke pihak kepolisian. Biar hukumlah yang berlaku, biar hukumlah yang berjalan sesuai dengan apa yang sudah ada termaktub dalam undang-undang. Ya. Kemarin juga seru juga ya kalau kita lihat ya teman-teman itu dari mana-mana mereka bergerak. Dari seluruh wilayah ya. Betul, baik itu dari tingkat kecamatan, kemudian dari tingkat provinsi, sampai juga tingkat bahkan sampai bawah RW RT juga pada bergerak juga kita gitu punya. Ya? Iya, dari anak ranting, terus kemudian cabang, terus kemudian dari tingkatan DPC. Iya, Dewan Pimpinan Cabang ya Bung Geri ya. Nah jadi sebetulnya kalau kita paham tujuan kita berbangsa dan bernegara, Banteng listeners harus paham bahwa ketika kita sudah sepakat dengan yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh ada yang coba-coba memecah belah. Karena tujuan awal kita berdiri juga udah berbeda Bung Geri. Dari Aceh adat istiadatnya udah beda. Iya kan? Dari ujung Aceh sampai ujung Papua udah itu beda. Udah beda semua. Nah terus jadi kalau emang kita sudah beda, itulah jeniusnya Bapak pendiri bangsa kita yang bagaimana menyatukan perbedaan ini menjadi sebuah negara. Betapa kompleksnya dulu mereka berpikir gimana caranya menyatukan dari seluruh Indonesia ini menjadi satu, kita memiliki kesatuan yang kuat, ya kan? Kalau kita mau ingat-ingat lagi dulu, terus sekarang tiba-tiba mau dirubah begitu aja. Kan itu sama saja seperti kayak kita tidak menghargai jasa-jasa founding father kita gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut gua sudahlah, nggak usah ganti-ganti lah. Itu Pancasila sudah paling bagus. Dan stop hoax. Stop hoax. Jangan menyebarkan berita-berita yang tanpa bener. Kita tahu kebenarannya. Betul. Nanti salah-salah ngirim gelandang tengah lagi itu masuk dia, makanya. Iya Bung Geri. Jangan biarkan oknum-oknum itu merajalela lah. Ya, kita tetap bersatu, kuatkan Pancasila, kuatkan diri kita terhadap segala perbedaan kita harus menerima. Dan kembali lagi bahwa kita sama-sama memahami yang butir-butir ke Pancasila yang kemarin sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya kan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan ini tentunya masuk ke segmen sila kelima. Gitu ya. Nah, untuk membicarakan untuk sila kelima ini ada juga nih yang mau kita tampilkan. Siapa tuh? Siapa? Ini orangnya gaul juga nih. Orangnya bisa dibilang gaul. Betul. Pernah muda. Ya. Sekarang muda juga. Tapi sekarang jiwanya jiwa muda. Untuk itu sesuai dengan kita. Langsung aja kita panggil siapa dia Bung Geri. Pak Iwan Males selaku sekretaris DPC PD Perjuangan Jakarta Pusat. Selamat malam Pak Iwan. Saya yang pernah muda. Yang pernah muda dan sekarang semangat muda. Bagaimana? Semangat muda. Masih semangat muda terus. Karena didampingi anak-anak muda ini. Jadi kita harus muda. Oke Pak Iwan, kita saat ini lagi mau bahas mengenai masalah Pancasila sila kelima. Betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi yang seperti kita ketahui nih Pak Iwan bahwa sila kelima itu kan lambangnya padi dan kapas, keadilan sosial ya.
Nah, menurut Pak Iwan sendiri nih, arti sila kelima ini dari sisi pandang Pak Iwan sendiri bagaimana? Ya. Nah, ini menarik pertanyaannya, anak muda tapi menanyanya luar biasa. Siap. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila, sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, kalau kita mau mengartikannya, kita harus kembali ke konsep awalnya Pancasila. Oke. Begitu kira-kira. Oke. Nah, kita harus tahu nih, dari mana sih sila-sila ini sebenarnya? Nah, dari sumber sila inilah baru kita bisa tarik. Oh, ini pengertiannya. Nah, Iya. saya cerita sedikit ya. Boleh. mengenai Pancasila nih. Boleh. Om Geri. Jadi Pancasila yang kita kenal sekarang ini adalah Pancasila hasil, sebenarnya bukan hasil hasil penggalian dari Bung Karno, tapi tidak. Tetapi ini adalah sebenarnya penggalian Bung Karno, tetapi dari Pancasila 1 Juni, tapi ini adalah Pancasila yang sebenarnya tidak pada tanggal 18 Agustus. Iya. Ya. Iya. Tapi sebenarnya pencetus Pancasila ini adalah Bung Karno. Karena pada tanggal 18 Agustus itu kita sendiri tidak menyebutkan adanya Pancasila, pengesahan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus kita hanya menyebutkan presiden, wakil presiden dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya itu ada Pancasila. Oh, gitu. Nah, makanya dikenal bahwa Pancasila sekarang ini adalah Pancasila 18 Agustus. Iya. Nah, Pancasila sendiri ini sebenarnya ada 3 tahapan. Apa aja tuh Bang Iwan? Pertama itu Pancasila yang digali berdasarkan pidato Bung Karno di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni. Oke. Di situ disebutkan ada sila dasar-dasarnya itu, fundamentalnya itu ada pertama itu ada nasionalisme atau kebangsaan, yang keduanya itu ada internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga adalah musyawarah mufakat, yang keempat adalah keadilan kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan. Oke. Kemudian dari BPUPKI ini bergulir di sidang-sidang, Soekarno membentuk panitia 9 namanya. Panitia 9 pada saat itu ya Bang Iwan ya? Tapi itu ad hoc, itu sebenarnya dari panitia 8. Nah, panitia 8 ini sebenarnya mempunyai 8 orang, 2 dari golongan agama dan 6 nasionalis. Karena Bung Karno melihat, wah ini tidak mencerminkan suatu komposisi masyarakat Indonesia yang benar, maka Bung Karno membuat panitia ad hoc 9, panitia 9, sifatnya ad hoc. Ditambahkan oleh Bung Karno menjadi 4 orang dari kaum agama, 4 orang dari kaum nasionalis. Oh, biar seimbang ya? Biar seimbang. Berembuk mereka. Nah, Bung Karno jadi pemimpinnya. Makanya tidak tepat kalau selalu Bung Karno dikaitkan dengan PKI, karena dia sendiri menambahkan 4 orang dari kaum agama menjadi dari 2 menjadi 4 sehingga terjadi balance. Inilah 22 Juni menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, betul. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan mencantumkan syarat, menjalankan syarat bagi pemeluknya. Nah, yang ketiga, fase yang ketiga ini adalah itulah yang Pancasila yang kita kenal sekarang, yang tadi saya sebutkan di awal, tidak ada pengesahannya, cuman karena pada tanggal 18 Agustus cuman mengesahkan presiden, wakil presiden dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kebetulan di pembukaannya tercantum Pancasila yang konsepnya seperti yang Bung Karno gali. Hanya kalau tadinya kita lihat satu nasionalisme itu menjadi sila ketiga di Pancasila kita sekarang, Persatuan Indonesia. Terus yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan menjadi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga Persatuan Indonesia diambil dari yang pertama tadi, kebangsaan. Yang keempat dari tadi yang Bung Karno katakan adalah kesejahteraan sosial menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila kelima dari sini menjadi sila pertamanya di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam mengartikan tadi yang kembali ke pertanyaan Geri ini, sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh, kita harus paham apa yang dimaksudkan oleh Soekarno di yang tadi yang keempat,
Ya kan, prinsip keempat, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Nah, ini yang poinnya. Jadi di sini sebenarnya kesejahteraan sosial ini adalah bahwa Bung Karno itu pingin sekali ya bahwa negara kita ini kemudian kalau merdeka itu adalah menjadikan Indonesia sejati-jatinya merdeka. Nah, sejati-jatinya merdeka itu apa dimaksudkan sejati-jatinya merdeka? Bahwa kita cukup sandang, cukup pangan, dan cukup papan. Dan semua kesejahteraan terpenuhi tentu di pangkuan Ibu Pertiwi ya. Nah, kembali lagi ke sila kelimanya ini. Karena sila kelima ini mengandung unsur kesejahteraan sosial, maka sewajarnya di Pancasila itu dari sila pertama sampai sila kelima itu harus menjadi satu tarikan nafas nih, Ger. Om Jimbo. Gitu ya Banteng listener ya. Harus menjadi satu tarikan nafas. Kenapa? Kita bisa mewujudkan kesejahteraan sosial apabila kita sudah melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa. Terus kedua adalah kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan. Contohnya apa? Kita bisa mensejahterakan kalau kita berketuhanan. Karena di perketuhanan itu kita diajarkan untuk bekerja, untuk menjadi orang baik, mencari nafkah. Lalu kita juga bisa mencapai kesejahteraan kalau kita ini juga diajarkan peradaban yang baik, keadaban. Kita tidak mencuri, kita harus hubungan antara manusia ya. Hubungan antara manusia. Lalu yang sila ketiga persatuan Indonesia, kita nggak bisa mendapatkan kesejahteraan kalau kita nggak bersatu. Tidak bersatu, betul. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan musyawarah mufakat ini harus kita jalankan juga untuk mencapai kesejahteraan. Dengan apa? Dengan dikeluarkannya undang-undang turunan daripada Pancasila sila kelima ini untuk mendukungnya. Sebagai contoh, kita kenal di Undang-Undang Dasar pasal 33 bahwa bumi, air dan dikuasai oleh negara, terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, lalu juga ada undang-undang yang mengatur masalah, kalau sekarang ini ada undang-undang yang mengatur masalah agraria. Mungkin Bung Jimbong tahu PTSL. Ya. PTSL ini kan adalah apa? Bagaimana kita memberikan legalitas terhadap propertinya masyarakat yang tidak pernah diurus, atau mensertifikatkan kepemilikan ya. Kepemilikan. Sehingga dengan kepemilikan ini dia bisa pergunakan untuk meminjam di bank, untuk menjalankan usahanya. Nah, banyak lagi undang-undang turunannya. Makanya kita menjalankan ini musyawarah mufakat. Dan tentunya kita tidak boleh keluar daripada sila-sila ini. Makanya ekonomi kita itu tidak boleh ada kapitalisme, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada oligopoli, ya kan, oligarki, oligarki ekonomi, oligopoli lah, oligarki ekonomi. Nah, itulah kita tetap adalah ekonomi kita sesuai dengan Pancasila. Kita berbeda dengan wilayah-wilayah lain, seperti contoh di Perancis juga mereka punya ya kan semboyannya, dasar negaranya. Ada yang namanya liberty, equality, dan fraternity. Mereka cuma kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan. Sehingga di sana yang tumbuh adalah ekonomi kapitalisme. Nah, ini tidak sesuai dengan pribadi bangsa kita. Kurang lebih seperti itu deh. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulannya, sila kelima ini akan terjadi apabila sila 1 sampai 4 kita jalani itu ya. Satu tarikan nafas. Nah, itulah Bang Ten Listener. Kalau kita mau mencapai keadilan sosial, sila pertama sampai sila keempat harus juga kita jalani nih Bang Jimbo. Betul. Ya kan? Bang Iwan, mungkin bisa Bang Iwan jelaskan ke Banteng Listener ini untuk menyikapi atau pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari nih, keadilan sosial ini tentunya dalam bidang apa aja nih, atau dalam tindakan seperti apa? Bisa ditambahkan wawasannya buat Banteng Listener Bang Iwan. Iya, kalau kita sehari-hari mengenai kesejahteraan ini, ya kita yang kecil-kecil saja. Misalnya kita punya kelebihan, kita berbagi dengan teman-teman. Kita bergotong royong, ya kan, dengan teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang tertimpa musibah atau apa, ya kita jalankan. Jadi intinya kembali lagi, itulah tadi gotong royong.
Makanya Pancasila kita juga kalau diperas menjadi 3 sila, menjadi 1 sila, yang terakhir itu adalah gotong royong. Pasti tahu kan ya. Ada yang trisila, ada ekasila. Nah, yang terakhir ini adalah gotong royong karena itu intinya semua daripada Pancasila. Nah, yang lebih jelas mungkin gini Bang Iwan, kan tadi selain keadilan yang kita lakukan, yang jelas tadi kan kita bicara tentang kapitalisme. Nah, yang jelas bahwa konsep dari Bapak Negara kita atau founding father kita, keadilan dalam bidang ekonomi. Artinya peningkatan sektor-sektor usaha itu juga harus bisa dinikmati. Oleh banyak orang ya Bang Iwan ya, keadilan ekonominya Nah, jelaskan Bang Iwan. Nih, sebagai contoh ya, banyak sekali pemerintah yang sudah menjalankan prinsip ini. Mungkin kita tahu ya bahwa yang seperti tadi itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kredit mikro terhadap usaha mikro ya. Nah, oleh sebab itu tadi digalakkan PTSL supaya bisa dijaminkan sehingga mendapat kemudahan dari perbankan supaya menjadi pelaku. Kedua, kita juga bisa melihat undang-undang yang lain. Misalnya nih yang paling agak sedikit ini undang-undang Minerba. Nah, tahu ya, mineral ya dan bahan-bahan tambang. Nah, di situ kan sekarang kita kenal yang namanya smelter. Smelter ya. Jadi kita tidak bisa lagi mengimpor mengekspor bahan mentah. Tetapi harus diolah lagi sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan nih. Sehingga banyak sekali masyarakat kita yang bisa dipekerjakan di situ. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Coba kalau langsung bahan mentahnya diekspor, kan kita nggak punya added value. Nggak dapat apa-apa kita ya. Iya, nggak dapat apa-apa. Selain lebih murah jadinya Bang Iwan ya. Lebih murah dijual. Kalau diolah dampak masyarakat ada, keuntungan ekonominya lebih tinggi. Betul. Itu jadi added value-nya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ini sebenarnya Bang Jimbong, ini apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Iwan ini sebenarnya udah masuk nih kayak di depan kita ini kan ada nih bisa dibilang nih usaha mikro juga nih Bang Jimbong, Pak Iwan. Ini usaha dari teman-teman juga nih. Ini pas nih. Saking terkesimanya ngeliat Bang Iwan bicara kita lupa ini ada kopi di sini. Ini namanya Hugo's Coffee. Bang Iwan sukanya kopi hitam apa kopi hitam, cappuccino atau coklat? Saya karena kulitnya hitam sukanya kopi hitam. Jadi Hugo's Coffee ini ya. Hugo's Coffee. Jadi ini seperti yang Pak Iwan tadi bahwa ini adalah usaha mikro juga nih yang dijalankan oleh teman-teman. Nah, nanti juga kita bisa beli secara online nih teman-teman Banteng listener. Di mana nih Bung Geri nih? Nanti kita akan tulis di kolom komentar kita. Di kolom komentar. Untuk cara pembeliannya bagaimana, caranya bagaimana dan varian-varian rasanya itu apa-apa saja. Kita juga akan tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa ya Banteng listener, kita coba majukan usaha kreatif mikro yang sedang dilakukan saat ini gitu. Betul. Dan tentunya tak lupa kita coba dulu. Iya benar. Yuk kita coba dulu. Kita coba dulu. Silakan Bang Iwan nih. Silakan Pak Iwan. Ini salah satu bentuk ekonomi kreatif juga yang dicanangkan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah dalam hal ini membantu sektor-sektor ekonomi yang sedang diberdayakan di masyarakat. Dan ini salah satu contohnya. Yuk kita kemon minum Hugo's Coffee. Enak loh. Jadi ini ada karena itu dari sila kelima Sila kelima keadilan sosial nih. Keadilan ekonomi nih. Ini berarti nih yang Hugo's Coffee ini dia udah menjalankan sila 1 sampai 4 nih. Tapi enak loh guys. Ini rasa cafe latte yang gue coba nih dari Hugo's Coffee. Ini rasanya enak loh. Gue nggak bohong-bohong. Ini bener-bener enak. Jadi Banteng listener, silakan dicoba Hugo's Coffee. Nanti kita akan tulis di kolom komentar kita untuk cara pembeliannya bagaimana dan juga varian-varian rasanya ya. Oke Bang Iwan, karena memang tadi Bang Iwan sudah menjelaskan bagaimana menjalankan dari sila kelima keadilan sosial tadi, Bang Iwan sudah menekankan bahwa pemerintah kita juga sudah membuat kebijakan-kebijakan yang menjalankan sila kelima tadi ya. Bang Iwan tadi udah jelaskan ada smelter, terus kemudian ada bagaimana yang tadi kepemilikan sertifikat supaya mereka bisa menjadi modal kerja. Meningkat ekonominya. Dan inilah yang perlu kita pahami sebagai Banteng listener. Tadi Bang Iwan sudah sampaikan bagaimana kita sebagai warga negara, yuk kita menjalankan 5 butir Pancasila kita dengan 1 tarikan nafas sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
bisa kita capai. Oke. Terima kasih Bang Iwan. Pak Iwan, terima kasih sekali Pak Iwan atas ilmunya yang sudah kita dapat untuk teman-teman Banteng listener juga. Semoga nanti ke berikutnya Pak Iwan isi lagi ya. Siap. Bagi ilmu lagi buat kita nih. Siap. Aduh, terima kasih Bang Terima Iwan. kasih sekali lagi Pak Iwan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Bang Iwan atas nambah wawasan buat kita sebagai kaum muda. Dan ini yang kita nggak pernah dapatkan di bangku sekolah, guys. Apa yang disampaikan oleh Bang Iwan tadi itu salah satu materi yang belum tentu kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita dapatkan di Banteng Radio. Dan tadi pas Pak Iwan ngomong, gue sampai bengong loh Bang. Gue sampai bengong, gue dengerin, gue juga, oh iya ya, gue juga baru dapet nih ilmu ini, gitu kan. Nah, wajar kalau masih milenial kayak gitu nggak dapet. Nah ini ilmu yang sangat berharga nih buat Banteng listener. Sama juga tadi kayak Pak Iwan bilang, betul. Kan ekonomi kreatif lah ya. Betul, keadilan dalam bidang ekonomi. Keadilan dalam bidang ekonomi. Seperti yang akan kita bahas saat ini. Apaan ada lagi seorang anak muda. Anak muda. Masih muda. Masih muda. Tapi sudah. Pernah muda. Enggak, belum. Mau tua. Oh salah ya, mau tua. Jadi dalam usia yang cukup muda ini, bro ini sudah bisa berkreatif. Berkreatif dan menjadi pucuk pimpinan. Ngeri, CEO kan? Di bekerja.id. Dan untuk itu biar kita lebih panggil jelas aja langsung ya. Kita panggil aja langsung. Oke, Bro Michael. Yuk, kita aplaus dulu. Nah guys, di depan kita sekarang sudah hadir Bro Michael. Dia dia menjadi CEO di bekerja.id. Nah, ngomong-ngomong bekerja ID nih, coba kita minta kejelasan atau dijelaskan oleh Bro Michael nih, apa sih sebetulnya bekerja ID itu? Oke, Bro Michael, pertama mungkin coba tolong jelasin dulu nih ke teman-teman Banteng listener, apa sih itu bekerja.id itu? Oke, assalamualaikum teman-teman Banteng listener, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Merdeka. Jadi kalau misalnya ditanya bekerja.id itu apa sih sebenarnya, saya jelasin coba secara simpel aja ya. Jadi bekerja.id itu adalah suatu wadah kreativitas buat anak-anak muda khususnya di Banteng Muda Indonesia. Kita dari di bawah bidang ekonomi kreatif. Di Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta. Gitu. Jadi bekerja.id itu adalah wadah kreatif di mana anak-anak muda kalau mau berkreatif bisa bergabung ya? Yes, betul. Nah kalau misalnya bergabung ini gimana nih caranya nih? Sebenarnya kalau bergabung sih kita karena kita di bawah bekerja BMI DKI di bidang ekonomi kreatif, mungkin bisa gabung juga di BMI DKI-nya dulu. Gitu. Gabung di BMI DKI, kemudian nanti masuk di bekerja.id-nya itu ya. Betul. Kalau nanti tertarik, misalnya kayak yang punya minat dan bakat di ekonomi kreatif bisa masuk ke kita. Sebenarnya nanti mau dijelasin tambah lagi, sebenarnya tujuan dari bekerja.id ini salah satunya adalah sebenarnya pengen jadi gerakan buat anak-anak muda gitu loh. Supaya melek politik. Oke. Selain tadi sebagai wadah kreasi tadi ya. Karena menurut gue emang ya banyak ruang-ruang pengabdian yang bisa diisi sebenarnya kan. Bahkan dari ekonomi kreatif pun bisa gitu. Jadi jangan sampai nanti anak-anak muda ini tuh ngerasa kalau masuk politik tuh harus kayak lu harus ilmu politik enggak gitu. Serem-serem gitu ya. Enggak seserem itu ya. Enggak seserem itu. Dari ekonomi kreatif ini kita juga bisa jadi menyalurkan minat bakat kita dan kita bergotong royong itu. Politik itu sebenarnya juga politik kita harus lakukan dengan riang gembira ya sebenarnya ya. Jadi Banteng listener, politik itu bukan suatu yang ilmu yang menyeramkan gimana gitu enggak. Kita lakukan politik ini dengan riang gembira dengan apa yang kita bisa gitu ya. Nah, kita belum tahu juga banyak nih Bung Geri nih. Masalah bekerja edit itu wadah kreasi anak muda tadi seperti apa sih sebetulnya yang ada di dalamnya itu? Nah, mungkin ngapain aja sih gitu. Bro Michael bisa jelasin nih, apa aja nih yang bisa dilakukan di dalam bekerja.id ini? Ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin kreatif, ekonomi kreatif tuh luas banget ya. Makanya sebenarnya banyak banget sih yang bisa kita kerjain. Salah satunya adalah ya sebenarnya strategi simpel sih, gimana caranya kita ngebaca tren di anak-anak muda sekarang, di masyarakat sekarang seperti apa gitu ya. Kita tinggal bikin kontennya yang program-program atau konten-konten yang emang sesuai dengan tren tanpa lupa juga kita menyisipkan nilai-nilai Pancasila dan nilai ajaran Bung Karno. Berarti ada konten nih ya. Betul. Selain konten apa lagi nih? Salah satunya seperti ini, kita jual merchandise. Nah, ini kayak bajunya nih. Yang lo pakai nih ya. Iya betul, ini bajunya keren loh bro. Ini bekerja ID punya ya. Bekerja.id benar. Bajunya keren loh Banteng listener. Yes, ini semangatnya simpel sih, paling nggak kita cuma mau menghadirkan kayak Bung Karno di keseharian anak-anak muda gitu. Jadi anak-anak muda kan kadang-kadang suka nggak punya nih opsi-opsi baju yang kayak gini gitu kan sebenarnya kan.
Bajunya keren. Kalau misalnya nanti orang pakai banyak yang seperti ini, jadi menurut gua ya Bung Karno lebih hadir lah di keseharian. Betul. Jadi dengan baju sekarang Bro Michael pakai ini, Soekarno sebagai gambarnya ada di dada, berarti tetap melekat ya Soekarno, Bung Karno itu di mana-mana ya. Kalau Gary lihat di dadanya aja dia panda, berarti dalamnya ada panda deh guys. Kalau ini kan Bung Karno. Jadi kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Bro Michael ada 6 ya Bro Michael. Gue pernah double XL. Jangan lupa tetap. Nah, apa lagi tuh Bro? Ini apa lagi nih? Kebetulan ini juga kita ada namanya masker perjuangan. Oke, masker perjuangan. Masker perjuangan ini sebenarnya ini inisiasi kita sih dari bekerja.id melihat kayak situasi pandemi sekarang ini kita mau coba namanya bergotong royong Pancasila gitu. Makanya macam-macam sebenarnya ruang-ruang pengabdian bisa diisi. Salah satu dari kita adalah bikin masker perjuangan ini. Jadi kita desain masker seperti ini, masker kain ya, buat orang-orang pakai. Ya, mungkin bisa. Oke. Dibuka nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa dibuka ya. Jadi nanti dari hasil untungan dari jualan ini 100% akan kita sumbangkan untuk membantu kegiatan COVID. Wow, keren banget. Waduh. Udah muda, kreatif. Bung Geri, saking keren susah bukanya Bung Geri. Boleh pinjam gunting nggak? Boleh pinjam gunting atau? Saking keren ini. Bener-bener higienis ya Bung Geri ya. Jadi dari kita membuka kemasannya susah aja ya. Ini udah kelihatan banget nih sangat higienis. Jadi bakterinya kagak bisa masuk guys. Lo bayang gak nih? Gua aja susah banget ngebukanya nih. Gue mesti pakai kunci ini. Nah, nih dari desainnya juga keren banget guys. Jadi ini memang beda dengan desain dan juga dari ketebalan bahannya, dari jenis bahannya itu keren banget. Bro, kalau misalnya Banteng Listener, gue masih usaha. Saking higienisnya nih. Gue masih usaha. Susah banget dibukanya. Nah, gue mau tanya nih, kalau teman-teman Banteng Listener mau memiliki produk ini gimana? Coba lo bisa sampaikan nggak? Buat teman-teman yang mau produk-produk seperti ini bisa ngecek di sosial media kita, salah satunya di Instagram kita itu di bekerja.id dan bisa juga ngeliat Facebook kita di Bekerja Creative Hub. Oke. Itu paling ke situ. Nah, berarti yang jelas karena ini ekonomi kreatif dan juga buat membantu teman-teman bisa menghasilkan, tapi juga tentunya harganya juga nggak begitu mahal kali ya, bisa masih terjangkau nih ya. Dan keuntungannya 100% kita sumbangkan untuk gila. Wow, tangan dulu gila. dong buat bekerja ID. Jadi emang inisiasi ini kan sebenarnya kan kita kalau ngomongin ekonomi kerakyatan salah satunya kita juga menyumbang kalau misalnya kita bisa jual ini banyak. Betul. Kita bisa menggerakkan roda ekonomi misalnya penjahitnya dari mulai penjahitnya segala macam dan orang yang desainnya juga gitu segala macam. Nah, Banteng Listener jangan lupa tuh. Nah, tadi udah dibilang sama Bro Michael bahwa seluruh hasil penjualannya untuk didonasikan ya dalam rangka pandemi COVID-19 ini ya. Betul, luar biasa guys. Banteng Listener, buruan beli, masuk ke akun Instagram bekerja.id, kemudian kalian pilih. Ini harganya berapa nih kalau yang ini nih? Harganya 20.000. Yang masker 20.000 guys, murah. Murah ini mah kalau 20.000. Hitung-hitung kita juga bantu ya. nih. Betul. Ya Dan kan? yang satu yang perlu kita tekankan, ternyata Bekerja ID ini selain mereka berkreasi, tapi juga mereka menjalankan membantu sesama tadi, betul. menjalankan sila Pancasila. Betul. Itu yang penting. Betul. Nah, Bro, ini gue juga lihat ada tumbler, ya. Berarti ini tumbler juga ada nih nanti deh. Benar, ada juga tumbler. Jadi emang kita banyak deh kalau intinya banyak di sini ya? intinya di situ di dalam bekerja itu orang-orang kreatif gitu. Banyak banget ide banget. Dan ekonomi kreatif tuh banyak ide dan mereka menuangkan dengan salah satu ada produk-produk kayak gini. Nah, kita ngeliat tren juga kan sekarang kayak orang-orang suka jangan pakai tumbler. Iya. Nah, makanya buat hygiene buat hygiene ya. Jangan pakai botol plastik. Makanya kita hadirkan seperti ini gitu loh maksudnya. Jadi buat mengurangi limbah plastik. Plastik. Nah, ternyata Bekerja.id juga mendukung ada nih. gagasan-gagasan yang kita nggak pernah tahu ya. Betul. Ketimbang lo pada nyampah, lebih bagus lo beli tumbler pakai ginian nih, ya kan? Nah, untuk ceknya kembali di sosial medianya bekerja.id di Instagram ya. Instagram dan di Facebook di Bekerja Kreatif Hub. Nah, Bro Michael, gue mau nanya satu nih. Ini mungkin juga tantangan yang pernah atau mungkin akan dihadapi oleh teman-teman Banteng Listener nih. Ya. Dalam memulai sebuah usaha. Awal-awalnya dalam mulai satu wadah kreatif ini, tantangan terbesar ataupun kendala terbesarnya apa sih?
Kalau spesifik tantangan terbesarnya sih kalau di Bekerja.id sendiri karena ini sebenarnya kan kita swadaya ya. Bener-bener kayak anggota dari BMI DKI yang punya minat di bakat situ, swadaya mereka semua punya kegiatan masing-masing sebenarnya di luar. Jadi sebenarnya tantangannya di mana kita memanage waktu kita nih dari orang-orang yang ada di dalam ini supaya bisa tetap memastikan program-program yang kita udah canangkan tuh berjalan. Berarti maksudnya adalah komitmen ya? Komitmen juga itu paling penting sebenarnya. Oke. Jadi Banteng listener itu ya, pada saat kita mau memulai segala sesuatu, kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita komit ya. Yes. Komit mungkin juga bisa gua tambahkan adalah kita harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan ya. Jadi nanti semuanya itu hasil akan tercapai. Seperti Bro Michael ini masih muda ya kan, 11-12 lah sama gua ya kan. 11-12 dulu udah kemarin kayaknya lo. Pokoknya bagus-bagus. Paling 11-12 ya. Coba kalau lo 11 sama begini lo mau gak nih? Sama gedenya. Oke, ini sama nih. Jadi Bekerja.id adalah satu wadah kreatif. Sama seperti pula Kopi yang tadi kita bahas ini, Hugo's Coffee ya kan. Ini juga bisa dibilang adalah wadah kreatif juga, yang dimana kita bisa menambah penghasilan pada apabila dengan kreatif kita ini kita salurkan secara positif. Jadi ya kan? banyak cara ya sebetulnya. Banyak cara. Apa yang dilakukan oleh Bro Michael ini terhadap Bekerja ID-nya, terus kemudian juga dengan sama kawan-kawan yang menggagas membuat Hugo's Coffee ini. Dan ada satu lagi, Banteng Radio juga nggak mau ketinggalan kreatifnya. Ini ada nih, kalau lo lihat nih ada 3 bulat-bulat di depan. Nih, ada yang namanya pin gue Banteng. Dan ada lagi nih yang agak, untuk yang cewek, yang agak manis-manis dikit, untuk cewek. pinky, ya kan? Nah di sini disebutkan imut tapi gue tetap banteng, ya. Nah ada lagi. Sama yang satu lagi tuh yang putih apa tuh? Yang putih. Anak-anak muda nih, ada lagi nih. Boleh lucu tapi tetap gue banteng. Nah ini buat generasi milenial. Nah buat yang bangkotan yang lo yang ini kali ya. Nah Bang Jimong, tadi kan di situ dibilang kata imut tapi gue banteng. Gue banteng itu apa sih sebenarnya sih? Gue banteng itu sama sebetulnya. Jadi gue banteng itu sebuah komunitas atau tempat berkumpulnya anak-anak muda yang memang bisa berkreasi, yang bisa menumpahkan sebuah gagasan-gagasan idenya bergabung di komunitas Go Banteng ini. Dan salah satunya bentuk dari komunitas Go Banteng ini, inilah produk kita juga. Banteng Radio nih ya. Banteng Radio ini Bung Eri. Sama nanti ke depannya ada Banteng TV. Ada Banteng TV lagi. Nah jadi gini ya, kita sebetulnya sesama para kader partai di sini juga, ada Bro Michael di sini, ada kita juga di Gue Banteng, semua bekerja untuk bagaimana menghidupkan tadi, kalau Bro Michael tadi menghidupkan ekonomi kreatif, bisa membantu teman-teman tadi dari penjahitnya, dari pekerja ini. Jadi rantaian ini panjang banget yang bisa berdampak ekonominya ya. Itu sebuah tujuan yang mulia dari teman-teman bekerja ini. Dan satu lagi tadi, hasilnya itu diberikan untuk 100%. Itu yang gokil untuk penanganan banget COVID-19. Jadi mungkin kalau bisa gue tarik kesimpulan nih dari Bro Michael ini, pertama kita harus punya komitmen, kemudian fokus, jangan putus asa. Yang paling penting adalah dalam memulai segala sesuatu melangkah aja dulu kali ya Bro Michael ya. Kalau yang ngetren sekarang kan kalau kata Tokopedia mulai aja dulu ya. Mulai dulu. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ada lanjutannya kalau kata Gojek pasti ada jalan. Tapi itu kayaknya kita mesti sensor tuh yang barusan tuh kata-katanya tuh. Kita mesti sensor dulu tuh. Gitu ya. Pura-pura nggak denger aja Banteng listener ya. Nah Bro, ini kan gue juga nggak sangka nih, lu jadi masih muda, pernah muda gitu kan. Lu belum tua ya? Belum. Ini kiat-kiatnya biar bisa seperti lo nih gimana? Lo mungkin bisa kasih sumbang saran nih buat Banteng listener nih. Gimana caranya lo bisa berjuang sampai saat ini dan lo bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara? Lo mungkin bisa sampaikan ke Banteng listener. Kalau menurut gue anak muda sih jangan sampai apolitik ya, nggak mau apatis dengan politik sih sebenarnya. Kalau menurut gue karena semuanya berujung nanti bermuara di politik sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya semakin banyak anak muda yang melek politik,
dengan niscaya nanti semakin banyak partisipasinya, demokrasi kita juga kualitasnya akan meningkat. Gue percaya itu sih. Dan buat kita jadi yang kader-kader juga, kalau bisa kita harus cari tahu dulu, penasaran terus. Kayak misalnya kalau baru masuk nih, ada namanya buku wajib kan sebenarnya di PDIP tuh, Dedication of Life, itu kumpulan pidato Bung Karno, mungkin harus kita baca. Atau enggak juga kita dengar sekarang banyak di YouTube juga pidato-pidato ketua umum kita Bu Mega. Paling enggak itu dulu didengerin, dibaca. Baru dari situ mungkin lebih jelas gitu loh langkah kita ke depan. Gila. Ini baru nih anak muda berkualitas. Kalau zaman dulu gue kayak begini, kayaknya gue sudah mengguncang dunia. Kalau Bung Karno bilang ya kan, beri gue 10 orang kayak Bro Michael, gue akan mengguncang dunia. Oke nih Bro Michael, sebelumnya tapi jangan kemana-mana dulu. Terima kasih nih untuk kehadirannya, berbagi ilmu walaupun cuman sebentar. Tapi nanti mungkin nextnya di minggu-minggu berikutnya Bro Michael kalau nggak keberatan kita undang lagi, bisa berbagi ilmu lagi ya. Dengan Banteng listener yang lainnya. Bung Geri, karena kita sudah dikasih cenderamata, kita akan berikan juga cenderamata gue buat kita tukeran. Bro Michael, silakan diambil tiga-tiganya. Banteng listener ya. Malam terakhir. Apa tuh? Kebetulan nanti hari Minggu ini tanggal 5 Juli kita tuh ada acara webinar. 5 Juli webinar dengan tema adalah Role of Youth Leadership in Nation Development gitu. Yang artinya ya untuk sebenarnya gimana sih peran sebagai anak muda gitu di dunia politik gitu dan dalam rangka pengembangan negara sebenarnya. Tanggal 5 Juli jam berapa? Hari Minggu jam 7. Jam 7 nanti ya. Bisa mungkin kalau misalnya itu bisa cek juga di Instagram kita nanti. Instagramnya apa? Ya, bekerja.id, nanti di situ ada link buat mendaftar. Untuk webinar di tanggal 5 Juli hari Minggu jam 7 malam, teman-teman Banteng listener bisa mengecek di Instagramnya bekerja.id untuk cara registrasi apa segala macam ya. Sip. Bung Geri, sampai keseruan kita tanpa terasa waktu juga yang sudah memisahkan kita. Walaupun kita akan berpisah, tapi kita akan tetap bersama jua. Sampai ketemu lagi Banteng listener dimanapun kita berada. Terima kasih Bro Michael sudah hadir di Banteng Radio. Sampai ketemu lagi di minggu-minggu depan bersama kita Gerbong, gua Geri dan gue Jimbong Pekik. Salam perjuangan kita. Merdeka. Banteng Radio.